Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'aluma wa ta'alim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Ila qaulih wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam an-nasu ka'asnanil mushti. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, an-nas, manusia satu sama lain ka'asnanil musyid, seperti gigi-gigi sisir. Hadis ini menjelaskan tentang manusia secara umumnya. Mereka itu satu. Sebagaimana di dalam hadis yang lain beliau bersabda, kullukum min Adam. Kalian semua adalah dari turunan Adam atau bagian daripada Nabi Adam. Sampai dikatakan wa Adam min turab, dan Adam itu terbuat dari turab, tanah. Yang membedakan adalah bukan suku, bukan bangsa, bukan warna kulit. Yang membedakan adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi manusia diciptakan berbeda-beda. Ada yang suku ini, ada yang ras ini, ada yang daerah ini, daerah itu. Ada laki, ada perempuan. Ada yang sempurna, ada yang penuh dengan kekurangan. Yang membedakan adalah ketakwaan. Di antara ketakwaan, bagaimana kita bisa bersatu, saling bantu, saling tolong dalam menjalankan perintahnya Allah dan Rasulnya, menghindar menjauh dari segala yang dilarang oleh Allah. Itu termasuk daripada ketakwaan.
Karena kita tahu artinya takwa itu menjalankan perintah-perintahnya Allah, menjauhi larangannya. Lah di antara perintahnya Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah erat-erat dengan tali Allah. Wala tafarraqu, janganlah kalian bercerai-berai. Berbeda itu sudah pasti. Ada perbedaan itu pasti, mau tidak mau. Antara orang tua dengan anak berbeda, suami dengan istri berbeda. Itu lumrah, itu hal biasa. Tapi yang hebat, bagaimana ketika berbeda dan masih di dalam kebaikan ketaatan, kemudian saling menghormati. Itu yang luar biasa. Berbeda dalam kebaikan, dalam ketaatan, tapi saling menghormati itu luar biasa. Karena apa? Karena jarang. Yang berbeda kemudian saling menghormati itu jarang. Kebanyakan kemakan dengan fanatik. Nah, kebanyakan karena fanatik membuat ego, merasa benar, merasa hebat dan sempurna, dan menyalahkan yang lainnya. Padahal hanya perbedaan dalam kebaikan yang masing-masing masih berada di jalur aman. Beda kalau sudah keluar jalur, akidahnya sudah nggak benar. Nah, ini beda. Ini enggak, masih di jalur aman. Nah, ini yang makanya di sini Nabi SAW menggambarkan an-nas ka asnanil musyud. Sisir itu rata. Sisir itu rata. Sehingga kalau kita pakai untuk bersisir rapi. Coba kalau sisir itu naik turun, kita pakai sisiran, repot. Akhirnya satu kena, satu nggak kena. Satu bagian kena, satu bagian lagi nggak kena. Kenapa? Tingginya nggak sama. Nah, ini menjelaskan apa? Menjelaskan kita ini dituntut bersatu dalam kebaikan, bersatu di dalam menghindar, menjauh daripada keburukan. Bukan malah dalam kebaikan saling jotos. Lihat orang yang dalam keburukan itu saling tolong, saling bantu, saling dukung. Ayo orkesan, urunan mereka. Tidak ada yang kemudian iri-irian. Ini dalam kebaikan sombong-sombongan, hebat-hebatan, alim-aliman dan yang lain sebagainya. Akhirnya apa? Ini ibarat saling tinju dalam kebaikan, bukan saling dukung, bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling bantulah, saling tolonglah dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Ini enggak. Karena itu kebaikan ini masih kalah. Padahal Allah telah menegaskan, ya, ja'al haq wa zahaqal batil. Kalau datang kebenaran, batil akan pergi, akan hilang.
akan berpindah. Lah ini kenapa kok kebatilan masih merajalela? Karena yang menjalankan kebenaran ya, itu belum sesuai dengan kriterianya ya, belum terpenuhi syarat-syaratnya, sehingga kebenaran walaupun ada tapi seperti hanya iklan sponsor ya, lewat begitu aja. Nah, coba perhatikan majelis ilmu namanya, tapi kandungannya bagaimana? Ilmu atau lelucon? Ilmu atau terbahak-bahak ketawa di dalamnya? Majelis sholawat, apakah membuat seseorang yang hadir itu semakin cinta, semakin rindu, semakin ingin ya, kenal, penasaran dengan Rasulullah, atau joget-joget dan yang lain sebagainya? Lah ini kebenaran yang kita jalankan ini tidak sesuai, sehingga apa? Kebatilan masih berkibar. Kenapa? Kita tidak saling bantu dalam kebaikan, kita tidak saling bantu dalam kebenaran, yang ada saling jotos karena fanatik. Ingin benderanya berdiri masing-masing. Lah ini yang dikatakan oleh Rasulullah, an-nas ka'asnanil musyud, manusia itu seperti sebetulnya ya, kesamaannya itu seperti asnal musyud, tidak ada perbedaan di antara mereka kecuali ketakwaan. Lah dari ketakwaan yaitu bersatu bahu menjalankan kebenaran, menegakkan kebenaran, menghindar menjauh daripada kemaksiatan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al-ghina ghinal galb. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghina, kekayaan itu adalah ghinal galb, kayanya hati. Sangat berbeda jauh antara kaya harta dengan kaya hati. Orang kaya hartanya banyak ketidaktenangan, banyak ketidaktenangan yang ada pada mereka. Buktinya, lihat di berita yang bunuh diri, yang bunuh diri entah di Jepang atau di mana. Apakah mereka yang kere-kere, yang miskin-miskin, nggak punya harta? Mereka justru berada di dalam puncaknya kejayaan, masih tenarnya mereka, hartanya mereka banyak, tapi bunuh diri. Kenapa? Tidak memiliki ketenangan walaupun punya banyak harta. Orang yang punya pabrik, yang punya bisnis, hasilnya ratusan juta atau bahkan M, mereka susah tidur. Padahal tempat tidurnya enak, kasurnya, bantalnya nggak seperti kita. Kasurnya spring bed tapi tuku sing murah, sekiranya dituruni ngadeg balike 15 menit engkas baru bantal gitu, bentangi tunggu loro kabeh, olahraga dulu. Kamar dingin waktu tidur, keademen, tangi itu rumah masuk angin. Mereka ndak, kasurnya enak,
bantalnya enak, bangun tidur ndak ada olahraga dulu, nggak ada masuk angin. Tapi tempat mereka tidur nggak nyaman buat mereka, nggak tenang buat mereka, sulit tidur. Sehingga banyak dari mereka dibantu dengan apa? Obat tidur atau obat penenang, baru bisa istirahat. Karena itu kebanyakan dari mereka malam itu supaya mereka bisa tenang, agak tenang, bukan bisa tenang, agak tenang, HP-nya dipadeni supaya nggak ada yang telepon. Nggak tenang. Kalau kita coba 24 jam aktif, ya tenang. Wah, ada khawatir ada yang telepon. Kalaupun ada yang telepon nggak kerungu. Kenapa? Wes turune kayak mayit. Insya Allah dibanguni nggak bangun. Saking hebatnya itu nggak perlu tidur berbaring, dengan duduk itu tidur. Ya, dengan tidur. Itu loh. Mari moco turu. Ya. Hebatnya lagi mahalul qiyam tidur. Saking apanya? Plongnya. Samping plongnya uteknya itu. Mahalul qiyam tidur. Mereka ndak iso pakai bantal, pakai guling, pakai kasur, pakai AC, ndak iso turu kan. Oh, gelisah. Jadi ketenangan itu bukan karena orang punya harta, punya duit, tapi ketenangan itu orang yang hatinya bersih. Ghinal galab, kekayaan hakiki itu adalah kekayaan ketika hatinya bersih. Itu kekayaan. Punya duit, gak punya duit, tenang, nyantai, gak kepikiran, senyum di depan orang, tidur masih bisa nyenyak, enak. Orang kalau punya kekayaan hati, kalau kekayaan harta gelisah, tapi kalau punya kekayaan hati gak punya kegelisahan. Gak punya kegelisahan, gak ada ketakutan. Tidur enak. Mau ada kipas, ada AC, nggak ada kedua-duanya enak. Ada makanan yang lezat nikmat ataupun nggak ada, enak. Punya ini nggak punya ini enak. Naik ini naik itu enak. Kalau kita kan ndak, manja. Uripe enak manja meneng. Wis gak tenang uripe manja. Wah enak, jauh sing ngene, jauh sing ngono, duit ndak ono. Ya. Ketenangan nggak ada. Yang punya duit ya gitu, minta ini bisa tapi ya nggak tenang. Ya, penuh dengan apa? Karena itu kekayaan yang seharusnya kita cari adalah kekayaan hati. Kekayaan hati. Karena itu Nabi mengatakan laisal ghina an kathratil arad lakinnal ghina ghinal galab. Kekayaan hakiki katanya Nabi itu orang bukan punya banyak harta, punya banyak tanah, punya banyak rumah, punya banyak kendaraan, bukan. Tapi kekayaan katanya Rasulullah itu kekayaan hati. Punya kekayaan hati ini enak, tenang enak, wis. Insya Allah misalnya ndak ada yang dimakan kecuali nasi putih, dia akan merasakan nikmat luar biasa. Kalau kita nggak ada lauk pauknya, wis tak mangan, milih poso ae. Tapi kalau mereka enggak, ada nasi putih, di situ dimakan enak. Dan mereka bersyukur, alhamdulillah, enak. Ini kalau punya kekayaan hati, karena itu kita perlu memiliki kekayaan hati. Lah bagaimana caranya? Ya pola pikir kita ini harus kita rombak, harus kita renovasi. Pola pikir kita ini harus kita renovasi dan kita rombak. Karena yang ada di dalamnya hanya dunia, 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 dunia. Ya. Jadi bagian besar di dalam pola pikir kita dunia, akhiratnya titik. Iku sekati nggak ketok. Ya, wis kate ndak ketok. Nah, karena itu nggak punya ketenangan kita. Nah, tapi kalau kita rombak akhirat dunianya titik, apalagi hilang, wah itu punya ketenangan sudah dalam
hatinya. Ya. Nah, itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan hati kepada kita. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bersatu dalam kebaikan, kebenaran, dan semoga kita bisa bersama-sama menghindarkan diri kita dari kemaksiatan, kejahatan, kemungkaran. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.